Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala madhabi Syekhuna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yaktabu abadal abidin. Wa dhammallahi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. قال مصنف رحمه الله تعالى وأدب النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه yang keempat daripada sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib bagi para Nabi dan Rasul, yaitu fatanah, artinya cerdik, pintar. Jadi sifat Nabi dan Rasul sebenarnya semuanya itu berjumlah 4 yang wajib. Pertama sebenarnya yaitu sidik, artinya orang yang jujur. Kedua, amanah, terpercaya. Ketiga, orangnya tabligh, menyampaikan akan kebenaran. Yang keempat yaitu fatanah, yang artinya pintar atau cerdik biasanya. Sempurna kepintaran dari para nabi dan rasul-rasul, maka mustahillah bagi mereka itu bersifat balagatun, artinya qadha, yaitu tidak cerdik atau terpintar, mustahil. Dan mustahil pula bagi para nabi dan rasul itu bersifat pelupa. Bagi mereka itu mustahil pula. Ada peringatan, ada hafalan, mustahil. Bermula dari akli ada sabitnya fatanah bagi mereka itu, yaitu jika nafi sifat fatanah bagi mereka, arti nafi itu tertolak. Artinya bahasa kita punya para nabi dan rasul itu kan ada sifat fatanah, niscaya tidak kuasa mereka mendirikan hujjah atau bukti-bukti atas musuh-musuh mereka. Dia kalah terus kan? Ya kan? Namun nabi dan rasul itu punya sidik ada pintar, niscaya mereka kata Allah menyampaikan agama Allah. Dihujjah terus
Akan tetapi Al-Quran menunjukkan di beberapa tempat atas bahwasanya mereka kuasa memberikan hujjah atas musuh-musuh mereka dan kuasa atas mengalahkan akan mereka. Quran menerangkan, ya, kisah-kisah Nabi dahulu, kisah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya, ini banyak kisah-kisahnya. Kayak Nabi Ibrahim sidin dihujah oleh kaum sidin. Tadi dihujah itu di debat baru argumen. Maksudnya dia baru pandir di perangkat sidin nama di fitnah anak di Vietnam. Kemudian dengan kaum sidin, siapa yang menghancur kepala patung, siapa yang menghancur patung dengan halus, ujar sidin tuh orang bakal. Kamu sidin aja. Ini nanggabar di situ. Sidin jangan ini nanggabar. Kada menakan ikan, nama hancur. Tidak perlu bahasa majlis, bahasa apa mantik. Kalau bahasa kita bahasa Hanabi. Hanabi itu kemudian dia kan berkata, ini kekakuan tempat sidin menjawab seakan menjawab, mana ada menjawab ada. Mana akan mana mana tatakunan, mana akan. Ujar hubungan kaum sidin orang kafir. Siapa yang menghancur patung dah halus? Ujar sidin, ini negara. Ada kabir, dia kan negara di sini. Dia kan lagi berdusta, dia sidin kata sidin tidak boleh berdusta. Ujarlah, ini negara ya. Dia tak sama tak berjudi buat kata bila juga. Tangway jadi apa jangan lokar tangway jelas, drum isi gitu. Hanya nama tangwaynya dia nak di rumah, drumnya nak di luar, pas kamu jalan isi. Adalah bisi tangway, jadi kamu ini aja, cuma drum isi aja, kan isi banyak. Ya, nah, ingatnya, atau ada kasihan kadang-kadang di sini, kadang-kadang di belakang, di sini kadang ada, di belakang ada. Sama modelnya kan. Tapi orang pintar, Nabi Ibrahim cara sidin kepada pintar, ada kaum jauh mungkin. Lalu ujar orang kafir, soalnya mungkin negara lagi ini hancur. Kenapa aja sidin? Ulama sekitar kan. Nabi dari patung atau semua berapa? Jadi patung aja orang kafir tadi namanya jauh buat kaum Nabi Ibrahim. Amun dan apa-apa kan Nabi kamu nyembah. Lalu kekalahan. Tapi kalau sudah sangkal, ya ada menerima dengan kekalahan, ya karena Nabi Ibrahim itu anak bisa lupa di Vietnam. Cuma Allah menolongi, wajar Allah jada rukun ibadah wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, ujar Allah Ta'ala, ingin ikan jangan dibakar Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu jangan dibakar. Malahan bumi berdan dingin. Cuma waktu itu untuk Allah mengucap wassalaman. Cakap dingin aja, salam kan ada selamat, ya kada selamat mati waktu langsung. Ya, cuma waktu itu ujar Allah, ya narukuni berdan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau berdan dingin wassalaman, kada dingin aja tapi selamat akan Nabi Ibrahim. Ada apa riwayat itu mendatang pada saat 40 hari di dalam api. Saking kenalnya apinya itu menyala akannya bila berbulan-bulan nyala. Ada di dalam tafsir Marah Labid itu ada menandakan langsung Nabi Ibrahim diangkat di tanah lalu disalurkan. Ada juga memandangkan di dalam tafsir itu membuat Nabi Ibrahim ini dijadikan dulu apinya hajar ditawak lawan masjid, lawan ketapel. Jadi kalau itu ada lawan diparaki. Kenapa? Kenal banget apinya, bayangkan 40 hari berapa aja. Jadi
Kita aja kemandian paling kencang 3 hari lah. Mungkin pemadam saprot harus mulai dari salam halus sampai salam kenal saprot terus ganti. Ini Nabi Ibrahim apa jarak maaf sampai 40 hari artinya jarak panjang ya Pak. Membuat dia dari presiden itu jauh waktu hendak diparaki habis sisikut kata Pak Paraki saking kenalnya bahkan yang burung aja terlibat di atas tuh jadi burung mangga kan ada juga lejetan cuma Allah Ta'ala yang benar bergawi kepintaran para nabi dan rasul di antaranya amun sihir bersifat bodoh kada pintar niscaya sendiri kata kawan kata Allah. Dan sudah kita maklum bersama bahwa kuasa mengalahkan musuh-musuh dalam perdebatan itu tidak terjadi kecuali dari orang yang cerdik. Ada mungkin berkata pintar, iyalah. Ini dia orang umur semua pintar dan ini orang pintar dia berdebat itu ada banyak pelajaran seperti kenyataan orang. Karena kisah 60 tentang orang masalah tawassul. Dan orang di Jakarta dan tangan itu sini ketiga anak mendapat masalah tawassul guru pintar sini di jalan lain ini guru lain dalilnya kitab ini selesaiku kitab ini dari Qurannya ini apa hadisnya ini seorang baik mana ini dulu sudah tonton sudah di sini sudah habis tu orang timbak terus ibarat orang tukang perut pokok habis buruan dah di sini sudah aja beninta di sini minum air dulu kita di sini berantai itu habis sini sambil manual minta itu sini takut ada usaha sini orang dalil ada ujar sini kalian kesini pakai apa dan lewat apa. Lalu yang ketiga, kami ke sini berangkat naik pakai pesawat daripada bandara mana? Jakarta itu bandara apa? Itu Hatta. Yang Soekarno-Hatta. Kamu dari sana menjadi lalu sampai ke bandara Sinarlah yang ada. Lalu ke Sekumpul pakai taksi. Terus pakai taksi, terus ke Sekumpul, terus sampailah ke rumah sampean. Gitu aja silakan minum dulu aja. Minum sambil minum jadi kenapa kalian tidak langsung aja dari Jakarta ke rumah saya? Nggak usah pakai pesawat, nggak usah pakai mobil. Kenapa kalian nggak langsung aja dari Jakarta, terus dari Jakarta masuk ke rumah saya aja, nggak usah pakai apa-apa. Lalu jalan ketiga, nggak bisa Pak Haji, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini harus ada proses Pak Haji, harus ada alatnya Pak Haji. Nah, seperti itulah tawassul. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita mengenal Allah, kita menghadap kepada Allah, nggak bisa langsung ke hadirat Allah. Kenapa? Karena derajat kita sama derajat Allah, kedudukan kita dan kedudukan Allah itu beda. Harus perlu tahapan. Mendengar itu kejar belum berkesah. Pak Anda katanya kami permisi pagi. Bukan. Kitab yang banyak tadi kita pakai. Yang kita pakai. Ini orang pintar. Ada usah sini menggunakan dalil Quran, dalil hadis, dalil kitab ini malah pahit di sini. Ya Allah. Padahal andaikan sini hendak melewati Qurannya ada, hadisnya ada, Quran kitabnya ada, itu tentu sama bibit kitab di lemari. Otak sini dia Quran sabijian, otak sini dia tafsir Jalalain sabijian. Dulu nih kan ada orang pintar
Namun jangan pintar kalau bawaan, ya. Kalau enggak kita dari nahap sudah menurun. Bukti nahap kawat mana membolak balikan. Kalau kita, makanya para pewaris Nabi itu jangan ada pintar badan. Walaupun kadang kayak orang bulan aslinya pintar, ya kan? Karena kadang-kadang para wali itu seperti orang lebih kurang gila. Kenapa? Sini menyamar. Ya hati-hati lah. Tetapi orang yang itu orang yang sudah kenal dengan Allah itu hati-hati. Orang yang sudah mewaris Nabi itu hati-hati. Ini usia udah guru acan undang kepada acan. Ada undang pada hati karena ini undang kepada acan. Ayo kalau tidak begini, namun undang kepada hati pejabat. Iyalah, kiki ini ratik, kiki undang, ini bahaya kan undang kepada acan. Disahabat acan kan dia undang, sahabat undang kan dia acan. Ini banyak bukan pewaris Nabi dan kayak ini. Kenapa sini merasa di sini ada diisi karena bersambungi. Kita mudahan kita selamat ya lah, mudah-mudahan. Andaikan mereka kada cerdik punya sedih, niscaya mereka kada akan bisa mengalahkan akan musuh-musuh mereka dalam perdebatan. Maka dengan dalil tersebut sabitlah dia tetaplah sifat fatalah bagi mereka itu dan mustahil baladah, artinya bodoh atau kada pintar bagi mereka itu. Adapun dalil nakli seperti firman-Nya wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumih. Itulah dalil kami, bukti-bukti kami datangkan dia akan Nabi Ibrahim atas mengalahkan kaumnya. Nah, kita kisah tadi dan datang buahan kaum Nabi Ibrahim. Rahatan berburu berpesta di tengah hutan. Nabi Ibrahim diberi kita sudah anak mahancur berhala di dalam kuil tetap. Jadi rahatan orang tua kan sekampungan sidin ketinggal bapak garing. Dan kata kejalan juga garingnya apa? Garingnya sidin sakit hati karena buhan manusia ini banyak menyembah berhala, sakit hati sidin. Ada garing dan yang dingin kada garing dan apa? Lebih panas atau garing secara lahir kata, tapi hati sidin sakit karena melihat kaumnya menyebutkan akan Allah, karena menyembah Allah Taala. Ini bersakit hati sidin. Bapak dan sidin aku garing terus dia berbicara pulakan. Wah, pesta seharian. Jadi orang akan berpesta sidin sudah mengasah kakapak asal sidin. Dan di sini lalu kuil tadi dibilang badan halus terbawa di tanah. Wah, dibungkuk sedikit pecahan kepalanya. Maka bidik kepalanya warna pecah ada. Jadi di sini kayak ini siasat sih. Kita di sini supaya jangan ada nih. Artinya kaum mengalahkan bukan kaum muslimin dan mengalahkan orang-orang kafir. Kita di sini kapak ini kalau makan di negara nanti, kalau makan seperti orang negara mudik sini dan ada bukan itu bukan kaum sini dan ada, melihat istana hancur, penilainya apa? Kuil yang hancur, membuat berhala harus hancur, tapi tinggal saya. Siapa ada ketinggal di kampung, ada Ibrahim Seifu. Pas disebut sini bertiga. Ini sakula hancur. Kenapa? Curiga sudah dan ini orangnya dasar kata tujuh. Ini dasar kata tujuh sudah mulai awal sudah berdakwah sini. Ya kan? Berdakwah mulai awal. Supaya jangan menyembah berhala, tapi tetapnya. Ya kan? Tetapnya. Di bawah sini kuil. Di profesi kita pulih macam-macam. Ikan Ibrahim dan hancur, ada ikan ada
Sebenarnya hancur ini, lalu jadi isyarat ni nanggana di sini. Jadi tunjuk ni nanggana di sini. Jadi sidin menyambut pada kata dari kada menjawab kada dua apa nama ni di sini nanggana. Salah lah sih menyambut ni nanggana. Kata cuma orang kafir sudah tak bawa sakal sangkaan nanggana ini nama hancur. Ini nanggana di sini. Jadi orang kafir asal ada mungkin mengenal hancur. Kenapa sih dia? Orang mengenal dia. Ada mungkin mengenal hancur. Kenapa? Ini buahnya juga. Buahnya nama apa? Buahnya menjawab. Mengenal ini patung, ini batu, kada bisa bergerak, kada bisa apa-apa. Asal ada mungkin hancur. Tuh di sini kapak bergantung. Kapak bergantung di bumi. Kan sidin itu kata-kata mantik jadi pakai itu kadang secara langsung tuh ada banyak orang pintarnya kan hati-hati kita pendiri lah kita pandai ya kadang dicerna dulu pandiran itu jangan langsung tabok apa tak salah paham iya tak salah paham ini bila langsung mana ini apa kalian itu kemarin bukan ilah ya guru yang dulu menurut apa tidak boleh kurang masalah ngaran ujar guru ngaran anak guru ini Abdurrahman baguslah artinya anak guru ini ngaran Abdurrahman baguslah artinya ujar sidin Abdurrahman kan bagus artinya. Aku cuma guru ini kesidin Abdurrahman kada bagus artinya kesidin. Omong guru, soalnya mungkin gue udah bagus. Ini kesidin kada bagus. Amal anak bagus kesidin artinya Abdul Khair. Coba buka kamus Khair itu dalam bahasa Arab bahasa kita bagus kalau. Dan orang mana itu? Ya lah. Ujung ketahuannya sidin Abdurrahman apa? Baguslah artinya pujar pula ada bagus pujar pula. Abdurrahman itu apa artinya? Hamba yang disayangi. Katalah Rahman penyayang Abdurrahman hamba penyayang hamba yang disayangi. Betapun Abdurrahman baguslah guru artinya kan dari sini tidak bagus artinya. Yang bagus itu Abdul Khair. Pahamlah, paham bukan dia Khair itu kalau bahasa Arab bahasa kita yang bagus, jalan hewan khair, lain cair lain. Aja tadi ada orang dipayah lah, ada ishadu adal baik khair wajah. Itu bahasa kitanya saksiatan di mayat ini orang baik khair punya orang benar-benar baik punya itulah dengan ada paham cair punya cair terus ini orang pintar banyak pandir orang pintar nama pandir tak yang ditakut Nabi Ibrahim ini jadi galau ada paham pun kaum juga ini hubungan dengan umat sini kada paham tak bawa saring sudah lalu sangkal ini sudah galau dia sudah mati dia sudah tapi sini mandang sudah sepatu ya pandang ini mana asal ada mungkin ya namun kada mungkin kenapa kau nikah menyembah tak lah namun kada mungkin nang ini nak bergerak kerja kada tahu mungkin boleh bekas jalan kawan kenapa disembah di sini tak di sini pula kita ada apa-apa dan tinggal kalau kita berpindah itu orang yang bahan kunjung berapa kali nomor ini je pak anak mandumi je lah mandumi je macam orang pintu ha sekarang mandumi apa menukar ini ya Allah seorang nabi ya bahkan nabi jadi keribu ya
rumah di maksudnya dia nafas orang nak Bandung ni lah je menjalan sekarang Bandung ni lah betul saya nak menukar di kawarung ya Allah kita orang ada bintang ada hal yang Allah. Surah Al-An'am ayat 83. Firman-Nya lagi wajadilhum billati hiya ahsan. Dapatlah mereka hai Muhammad dengan jalan dan cara yang terlebih baik. Dan Allah menyuruh kepada Nabi kita agar Allah ajak melihat orang-orang kafir pun lawan dia di sini. Kenapa? Karena Allah yang menolongi. Ia mukjizat banyak dikeluarkan, ia macam-macam Allah. Padahal banyak kepakaran sudah. Ia Abu Jahal 30 bulan padahal mengakui ya sudah. Abu Jahal itu mengakui, Abu Lahab mengakui. Cuma kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab ngalih mengucapkan kalimat syahadat? Sebabnya di dalam hati itu sudah ada penyakit yang kronis. Pertama sombong Abu Jahal dan Abu Lahab. Kedua orangnya pengen dengki Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal saban malam Abu Jahal dan Abu Lahab itu ujar berbulan-bulan di kitab dapat ditarikh itu saban malam mendengarkan Nabi Muhammad membaca Quran. Manalina berdua, manalina diketahui itulah manalina. Cuma kenapa hidayah kadang masuk terhalang dengan sifat penyakit dalam hati. Abu Jahal sombong, Abu Lahab sombong. Kenapa? Karena merasa berisi kedudukan, wujud timbul. Makanya sampai berbuat berucap, ya Muhammad kami hakun hanya wahai Nabi Muhammad, kami hakun hanya beriman, tapi dengan syarat ini buat orang miskin dan hadir dikeluarkan dulu. Keluarkan dulu. Kami dengan berkumpul kan saking sakit kami ujungnya tuh. Makanya orang kafir Quraisy dia Abu Jahal Abu Lahab itu kadang-kadang awalnya mengucap dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada penyakit takabur, ada penyakit ujub. Makanya bila di hati kita nih ada takabur, artinya ada sombong. Arti sombong itu adalah kadang mau menerima nang jujur daripada mau menerima benar daripada kita. Arti daripada kita tuh keadaan kita ini kayak apa? Kadang mau menerima. Orang ini menasihati kita, kadang pun kadang menasih asmur kita hanya dan ditunjukkan itu takabur marahnya sombong lah. Ya, dipadahi kita pun melihatnya. Orang ini memadai lawan kita menjadi orang, ayo sembahyang, ayo baca Quran, ayo beribadah, jangan cintai dunia. Jarang orang ini menasihati, saudaranya dapat, palingnya. Dia pakai ini urus ini nanti orang sombong. Ya ada orang sombong kadang mau, kadang masih bila dinasihati orang. Contohnya iblis. Iblis disuruh Allah Ta'ala puja Allah, ayo sembah Adam. Arti sembah di sini bukan sembah sebagai mengandalkan ada, tapi sembah penghormatan. Ujar iblis dah hendak. Kenapa? Ia kadang memberi kasbah lebih mulia aku pada ia hari iblis sombong lah ujung-ujungnya. Dia kadang masih lawan suruhan Allah. Kita kayak bila kadang masih dengan seruan daripada agama, sama itu sombong. Artinya makanya puluhan orang sombong itu kada mesti nih berpakaian emas, berhiasan macam-macam, pakaian macam-macam itu kada mesti sombong. Karena dia emas mulai pergelangan sampai ke siku, sampai ke bahu itu belum tentu sombong. Tapi bila sudah di perasaannya ada aku nang harap orang kada, aku hajat nang baik orang kada baik, bila dinasihati orang, bila diberi orang solusi oleh orang apa dia itu nasihat macam-macam ditolaknya mentah-mentah, malah bagi ucap ikam ni kakak anak hambang atau hak aku atau apa-apa aku harus makan kuliah ikam ajaran
biar pakaian lulus saja, ya kan? Biar pakaian biasa saja. Cuma bila dinasihati orang, Syarif menolak, sombong sudah. Orang ya. Nah lalu pulang kenapa jadi pakaian itu pulangnya udah kadang identik dengan penyakit hati, bisa ujub itu pulang masalahnya. Dia sombong, nggak sombong ya ujub, tahu lah. Ujub ini mengakui diri seorang hebat. Nah bila sudah mengakui diri seorang hebat, diri seorang besi pangkat, diri seorang besi kelebihan, kalau bahasa almarhum Bukhari, diri kita merasa berisi kisah. Dan bila merasa kayak itu, nah ini kena biar dinasihati orang biar bahagia, presiden kadang mau tembus. Apalagi umur sudah 40 tahun masih ujub pada dibuangi. Ini jadi Rasulullah, walaupun datang guru dari langit, di bahasanya malaikat turun ke bumi khusus menasihati, ingat ada mau masih orang itu. Nasihatnya dapat sampingnya lagi jalani, yaitu ambil tanah pakuburan sumpah amal untungnya, jadi kita mau masih. Artinya apa? Ini kinayah karena masalah ambil tanah pakuburan sumpah amal untungnya itu kada kan itu jawabannya. Maksud sikit, amun ada orang pula sudah masuk dalam tanah, lalu untungnya bersumpah tanah, hanya ia mau merasa, hanya maunya sadar. Artinya apa? Kalau sudah nyawanya keluar daripada batang tubuhnya, rohnya sudah lepas daripada batang tubuhnya, hanya ia mau merasa, kayak nikah namanya bujur, berarti bujur. Mengenai masih roh di dalam batang tubuhnya, biar malaikat datang kandinya memadai, masih ada sifat wujud, tolaknya mentah-mentah. Nah ini Abu Jahal, Abu Lahab itu, dia kan mau. Padahal yang saban kalian mendengar Rasulullah, saban kalian bertemu Rasulullah, saban kalian mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, tapi kenapa hatinya tertutup? Karena ada sifat di dalam diri, sifat markah baik, ujub dan takabur. Nah, dibuang kita. Makanya kita diwajibkan belajar ilmu, karena ilmu itu kawal membuangi penyakit nanti ini. Bahaya pada corona. Aman corona itu lahir lebih dulu, aman ujub ini bahayanya dunia, bahaya akhirat bahaya. Iyalah, kemudian kita selamat pada gimana ini dengan paknya di pak tasawuf buahnya. Bila merasa ya, mungkin bila merasa harap, merasa hebat, merasa iya itu sudah ujub tak. Bila ada sombong tak. Bila hendak dilihat kurang dalam hal kebaikan, riya pulang. Bila sakit hati, arahatan orang dapat nikmat, dengki dengannya, iri pulang. Ini di dalam hati. Memilaluinya, bila diri kita mendapatkan sakit hati, arahatan orang dapat nikmat, berarti dengki dalam diriku. Jalan. Bila kita dikasih orang muhammad, apalagi menolak, berarti ada sifat sombong di dalam diriku. Bila dapat kemuliaan, dapat apa aja, merasa diri berisi kemuliaan tadi, ujub pengaruhnya. Maka bila dalam empat ini sudah bertambuhan dan kumpul dalam hati, ini pecah karena malalarnya. Apa malalarnya? Pertama takabur, dulu ketemu dinasihati. Imbah ada mau dinasihati, merasa diri hebat. Sudah merasa diri hebat, lalu hendak kita lihat kurang. Bila sudah merasa diri hebat, kita lihat kurang, kadang-kadang melihat sakit hati, sarik. Kodok nih, yalah. Bila sudah kodok, sarik timbul, pas kurang dapat nikmat, sakit hati kurang, seorang pemikiran kayak apa supaya nikmat kurang itu hilang. Ini, karena ujung-ujungnya timbul bersama buruk dan kurang. Karena ujung-ujungnya timbul berdendam lawan Quran. Nah, ini penyakit di hati. Nah, bila ini masih ada di dalam diri, karena dihilangkan, kayak Abu Jahal dan Abu Lahab, matinya adalah mati kafir. Makanya ujar
seorang guru, bila ada di dalam diri sedikit saja sifat sombong di dalam dirinya, orang itu ada harapan mati beriman. Sedikit saja. Ini mudah-mudahan kita kaum wangi, ya mudah-mudahan kaum terbaik jadi barang siapa adalah yang berfirman jannata dan firman ada masuk dalam surga apabila dalam hatinya ada sifat takabur walaupun darah sebiji yang paling halus, kalau belum mengetahui darah itu biji sesawi, artinya biji yang paling halus ada di dalam hatinya, sifat sombong ada masuk pada dalam surga, masuk surga. Iblis benar sombongnya. Ini sedikit saja sifat sombong ada di dalam diri makhluk, ada harapan masuk pada dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga mudah-mudahan. Ini yang dia dari baginda Rasulullah itu kurang-kurang yang kayak gini. Oke itu, tapi melawannya kurang yang kayak gini sakit kepala. Ini lah orang itu apa? Orang itu penyakit hati. Takabur ada, sombong ada, ujub ada, ya lah, iri dengki ada, lapah melawan orang ini. Apalagi ada di dalam diri kita seorang, ya nanti ibadah itu kan ikhlas. Nah ini mulai ikhlas ibadah. Hendak juga ibadah kecuali dengan kepentingan diri sendiri. Amal hendak ada dipuji orang, jarang mau ibadah, tidak ada dipuji, baik. Bila dipuji, bila diharjung, bila dimuliakan orang, hanya ibadah. Mudah-mudahan kita selamat perintahnya. Katakanlah olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang balik berakal bahwa mengenal akan rasul-rasul yang tersebut di dalam Al-Quran secara tafsir itu satu persatu, yaitu berjumlah 25 orang. Wajib bagi kita berdan mengenal secara tafsir, artinya tahu secara tafsir itu bila tahu di orang ini ialah Nabi Ibrahim itu ialah Nabi Allah Taala, iya. Nah, ini secara tafsir namanya. Artinya Nuh itu ialah Nabi Allah, inggih. Bujur pakai urutan juga tiga tahu aja tak. Orang Musa itu ialah Nabi Allah, ini yakin lah, nah, tahu Muhammad itu kan mewakilnya, nah, itu kenal karena wajib mengenal secara tafsir itu. Bila kada tahu lalu, nah ini berdosa hukumnya, bahkan mungkin bila bisa aja kada tahunya bisa kafir hukumnya. Kafiran. Wallahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu perlu menjaga salah dan khilaf kalau minta maaf, minta halal, minta reda, atau biar keradaan. Mudah-mudahan berkah kita keradaan. Mudah-mudahan. Jadi kita empat sifat tadi, ini katakan aja sidik, amanah, tabligh dan fatalah. Jadi katakan. Lalu kita sifat terjadi sebagai nabi itu kan ada. Lalu sepertinya dikumpul menjadi satu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti menjadi 50 aqaid, lebih 50 aqaidah. Jadi akan jadi satu karena masukkan ke dalam diri. Jadi akan dari kiri itu kita sudah memandang zat Allah, memandang wujudnya Rasulullah, yang ada di hanya zat Allah, yang timbul hanya wujud Rasulullah. Wujud kita tak ada yang timbul. Ini jadi yang satu, karena bila sudah jadi satu, insya Allah jangan. Jadi kan ada lagi hilang dari teman kita. Karena banyak hilang dulu sudah. Yalah, dan Allah ini wujud Rasulullah ini sifat tahu sudah. Yalah. Nah, lalu sifat kita kan ada basic sifat, ada basic bisa. Nah, apalagi selamat kalau sudah. Nah, ya, mudah-mudahan katakan aja dihafal dengan apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Maaf kita halal min karena dan mudah-mudahan pada sampai tadi berkata kita alhamdulillah bagi diri seorang dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan
Aisyah dan dikumpulkan oleh sahabat dan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang tiada Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله